Sesungguhnya setiap pengulangan kata ilmu di dalam Al-Quran maupun dalam hadis, setiap kata-kata ilmu innamal muradu bihi al-ilmu an-nafi alladhi tuqaddamu khasyatu wa taqbul maqam. Yang dimaksud dengan ilmu yaitu ilmu an-nafi yang bermanfaat, alladhi tuqaddamu yang menyertai akan ilmu al-khasyatu. Al-khasyatu kan watak takuhu dan mengikat akan ilmu al-maqam itu rasa takut kepada Allah. Jadi ilmu, setiap ada kata ilmu baik dalam Al-Quran maupun hadis, itu yang dimaksud adalah ilmu an-nafi. Apa ilmu yang bermanfaat? Kalau kita dulu berpikir ilmu yang bermanfaat itu ilmu tentang suatu hal, maka harus kita jalankan. Misalkan ilmu tentang sholat, bahasa ilmu yang bermanfaat adalah menjalankan sholat. Kalau misalkan ilmu tentang pengetahuan tentang apa, terus kita ajar, kalau nggak kita ajarkan di orang, misalkan kan nggak bermanfaat. Nah, kalau di sini yang dimaksud dengan ilmu, menurut pendapatkan Syaikhul Islam, yang dimaksud ilmu yang di dalam Al-Quran maupun hadis adalah ilmu yang bermanfaat, yang disertai akan ilmu itu rasa takut, jadi rasa takut kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innama yakhshallaha takut Allah kepada Allah min ibadihi yang banyak siapa ulama, para ulama. Jadi orang-orang yang berilmu itu kalau ilmunya nafi pasti menunjukkan rasa takut kepada Allah. Ini berbanding dengan keadaan sekarang. Zaman sekarang makin berilmu orang, dia makin berani sama Allah. Berani. Soalnya dari mana? Dari banyak menjalankan apa yang Allah larang. Kalau dia tahu kesalahannya, tapi justru tidak ambil. Bapaknya maka menjelaskan siapa masyarakat al-khasyata, sesungguhnya rasa takut itu lazimul ilmu akan menghasilkan ilmu. Bukan ada ilmu, jadi ilmu itu pasti dalamnya ada rasa takut kepada Allah. Wa ilmu ada dan ilmu ini adalah ulama innamahum ahlul khasyah. Sesungguhnya para ulama itu mereka itu ahlul khasyah, jadi orang-orang yang takut kepada Allah. Wa kadzalika qaulu ta'ala, dan begitu juga firman Allah Ta'ala, alladzina utul ilma, alladzina orang-orang utul ilma yang diberi ilmu, warasihuna dan orang-orang yang mendalam atau menancap ilmu itu di dalam ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma, wa qul katakan oleh Muhammad, rabbi zidni, ya Allah tambahkan kepadaku ilma, banyak ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Anal malaikat atau semua para malaikat itu rata-rata meletakkan sebuah malaikat azimnya akan sayapnya utal itu ini kepada orang yang memiliki ilmu. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam dan sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ulama warasatul anbiya, al-ulama bermula para ulama itu warasatul anbiya, waris para nabi. Wa qaulu haduna wa qaulu dan sabda Nabi haduna di sini kalau cuma ini Allah rezeki mencari ilmu Allah jamin rezekinya. Innamal murad sesungguhnya yang dimaksud dengan ilmi di hadal maudid maksudnya ilmu di tempat di bab kita ini di bab hadis yang mengatakan kalau itu ilmu kata Allah rezeki itu ada ilmu an-nafi, ilmu yang bermanfaat al-qahiri yang menekan atau memaksa lil hawa kepada hawa nafsu, al-qahiri yang merusak hawa nafsu merusak. Jadi kalau ilmu yang Allah gampangin rezekinya yang dimaksud dalam hadis ini adalah ilmu yang mampu menekan hawa nafsu. Jadi ilmu yang mampu menunjukkan hawa nafsu. Wajar kemudian yang begitu jelas diterus secara pasti karena kalam Allah semuanya firman Allah wa kalam Rasulullah SAW dan sabda Nabi Muhammad SAW itu ajar aku min ayah milah ada boleh dihajar dari penerjemahan selain ini. Jadi dimaksud dengan talibul ilmi kata Allah rezeki orang yang menuntut ilmu Allah jamin rezekinya adalah ilmu di sini ilmu yang mampu menunjukkan hawa nafsu. Mudah-mudahan kita bagian dari yang di sini. Amin. Waqad bayyana dan tak menjelaskan siapa kami dari akan demikian itu diberikan dari kita di dalam kitab yang lain. Wal ilmu nafi, wal ilmu dan bermula ilmu an-nafi yang bermanfaat, waladhi yaitu ilmu yusta'anu yang ditolong dengan ilmu ala ta'atillah untuk taat kepada Allah. Wa yalzamuka dan menyertai kepada engkau atau mendorong kepada engkau al-mukhafata akan takut dengan Allah dari Allah Ta'ala. Jadi ilmu bermanfaat itu ilmu yang ujung-ujungnya membantu kita untuk taat kepada Allah dan menjadikan kita takut kepada Allah. Walukufu ala hududillah dan antam ala hududillah atas ketetapan Allah. Bahwa yang demikian itu dinamakan ilmu ma'rifatillah, ilmu ma'rifat kepada Allah. Jadi di sini orang yang belajar ilmu ma'rifat itu dispesialkan untuk gampang rezekinya. Gampang rezekinya. Mudah-mudahan ini bagian ini mudah-mudahan kita dapat bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yasbiru dan mencakup apa ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat itu al-ilmu billah, wal ilmu bima bihi amar Allah dan ilmu dengan apa-apa yang diperintahkan Allah. Tidak karena apabila ada apa ta'allumuhu belajarnya billahi karena Allah. Jadi maksudnya gini, aslinya hadis ini, jadi hadisnya talibul ilmi kata Allah rezeki. Orang yang menuntut ilmu itu Allah jamin rezekinya, jamin rezekinya. Nah ini maksud kata ilmu selalu secara umum dulu nih. Maksud dalam ilmu baik dalam Al-Quran dan hadis itu dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat yang secara umum adalah ilmu yang menyebabkan pemiliknya rasa takut kepada Allah. Nah kalau hadis tadi khusus itu ilmu yang menjadikan dengan ilmu itu membantu orang itu taat kepada Allah. Jadi taat kepada Allah terus dia menjadi takut kepada Allah. Antara atas ketetapan Allah tidak ada ilmu seperti itu selain ilmu ma'rifat. Karena kalau bukan ilmu ma'rifat, kalau bukan ilmu ma'rifat, contoh misalnya orang belajar ilmu tentang Al-Quran, terus dia bisa belajar Al-Quran, terus ada orang nggak bisa belajar Al-Quran, kira-kira di hatinya merasa lebih baik dari orang itu atau tidak? Baik. Merasa lebih baik. Hari ini orang bisa akan sesuatu, terus jalan tidak bisa akan yang diketahui, itu pasti judulnya hanya untuk mengerjakan orang yang tadi.
Nah, kalau ilmu ma'rifat ya gitu. Kalau ilmu ma'rifat itu makin dalam orang tahu akan ilmu itu, maka makin takut dia kepada Allah. Makin takut dia kepada Allah, makin merasa nggak bisa apa-apa, makin merasa nggak tahu apa-apa. Makanya Imam Ghazali ketika mengupas tentang anatomi tubuh, tentang mengupas tentang bagaimana tumbuh-tumbuhan, bagaimana hewan-hewan, itu sangat luar biasa. Yang Ghazali itu menyebutkan tulang-tulang yang ada dalam tubuh kita itu tahu, dari tulang yang kecil sampai tulang yang besar-besar itu tahu jumlahnya. Terus beliau itu menyebutkan sarang laba-laba jumlahnya, sarangnya itu ada berapa itu tahu. Terus bagaimana tumbuhan yang hidup di kebun sama yang hidup di sawah, walaupun jenisnya sama tapi rasanya beda, itu beliau tahu. Dikupas dalam kitab-kitab. Kan gitu. Jadi capi yang tumbuh di sawah sama yang tumbuh di kebun beda rasanya. Nah dulu nih tahunnya. Kalau yang tumbuhnya di kebun itu sangat manis, disebut capi daun. Capi daun, capi kebun, hijau ya. Itu yang Ghazali juga. Setelah membahas tentang itu semua, beliau mengatakan di akhir tulisannya, beliau mengatakan begini. Kalau ilmu ini hanya digunakan untuk keperluan dunia saja, misalkan anatomi tubuh terus hanya digunakan untuk kedokteran, misalkan tentang tumbuh-tumbuhan dia mengatakan hanya untuk bagaimana biar tumbuh kembangnya bagus, misalkan tumbuhan, itu kata Imam Ghazali terlalu kecil yang diambil manfaatnya dari ilmu. Tapi kalau ilmu ini ketika orang paham akan ilmu yang sangat banyak itu, terus ujung-ujungnya dia tahu bahwa yang pintar itu Allah, kita bodoh, itu yang paling hebat. Jadi kalau kita belajar hari ini terus rutin terus Pak, terus kita merasa ilmu kita banyak dan lebih tahu dari orang lain, itu nggak ada apa-apanya. Jadi kalau misalkan ada orang gitu terus ngomong sama kita, pas dia ngomong begini, itu yang syariat encer, nggak ada apa-apanya ngobrol mah, mau batin, main syariat. Dan itu malah bukan bagian dari ilmu ini. Kalau ilmu ini makin kita pelajari, makin paham, kita nggak tahu apa-apa. Jadi makin lama makin bodoh kita di hadapan Allah, makin nggak tahu. Itu hasilnya ma'rifat. Gimana bisa? Kita kan ma'rifat. Jadi mencoba untuk kenal Allah, terus kenal Allah. Allah yang maha pintar, Allah yang alim. Kalau Allah yang maha pintar berarti kita apa? Bodoh. Jadi makin merasa bodoh orang, makin paham dia akan Allah yang maha pintar. Kalau dia merasa pintar berarti kan kita tahu Tuhannya. Karena prinsipnya yang maha pintar siapa? Allah. Kalau alim siapa? Allah. Kalau Allah yang alim berarti kita bodoh. Kalau di sini yang paling bodoh yang ngajar. Jadi merasa bodoh. Dan yang terkait dengan ilmu ma'rifat, misalkan ilmu apa yang diperintahkan Allah, misalkan Allah memerintahkan untuk sholat, ilmu tentang sholat, ilmu tentang Allah mengajarkan untuk memerintahkan untuk bersedekah, ilmu tentang sedekah. Tapi ada satu syaratnya, tidak karena ta'allumu billah, kalau belajarnya karena Allah. Kalau belajarnya karena Allah. Orang mesantrenin anaknya aja Pak, mesantrenin anaknya itu karena Allah apa biar jadi ustaz? Jadi ustaz. Banyakan ini adanya anak-anak kalau disantrenin masuk pesantren semua biar kayak Ustaz Somad. Sekali ngomong 5 juta, ngomong 5 juta. Ya minimal buat Ustaz kampung dah, ada orang mati untung, ada orang nikah untung. Dari yang dijual kan karena Allah. Kalau karena Allah, kita nyekolahkan anak, udah nggak usah judulnya pesantren. Mau sekolah SD, mau SMP, mau di sekolah umum, tapi niatnya karena Allah, insya Allah bagian ilmu ma'rifat. Tapi kalau judulnya karena urusan dunia, walaupun covernya agama, jelas bukan itu dimaksud. Jadi
sama, mau yang ngajar, mau yang diajar, syaratnya harus karena Allah. Mau ngajar apapun, mau ngajar Iqra, mau ngajar baca Quran, syaratnya harus karena Allah. Kalau itu karena Allah, masuk bagian dari orang-orang yang dijamin rezekinya oleh Allah. Faqauluhu maka sabda Muhammad qaulil ilmi takaffalallahu bi rizqihi, orang yang menuntut ilmu Allah jamin rezekinya. Maksudnya takaffal menjamin siapa Allah lahu bagi orang itu ayyusilah untuk menyampaikan rezeki itu lahu kepada orang yang belajar ma'al hana, bersama dengan enak. Jadi rezekinya dengan enak. Mari terangkan yang dimaksud rezeki ma'al hani, disebut rezeki al-hani atau rezeki al-hani itu yang seperti apa? Wal izzati, dan dengan kemuliaan, wasalamati, dan selamat, minal hujbati, dari hijab. Jadi yang dimaksud dengan rezeki yang untuk orang yang menuntut ilmu itu adalah yang dimaksud rezeki al-hani. Apa itu rezeki al-hani? Rezeki yang dengan adanya rezeki itu jadi mulia, yang dengan adanya rezeki itu jadi selamat dari hijab. Wa innama, dan sesungguhnya awalana kami mentakwil ada takwil akan takwil ini. Wa inna at-takaful, sesungguhnya mana penjaminan itu at-takaful, jaminan khusus yang khusus. Wadalika yang demikian itu Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu mutakafilun menjamin rezeki ibad, akan rezeki hamba ajma' semuanya. Kalau ada ilmi, menuntut ilmu ini awlam yatlubu, atau tidak mencari ilmu ini. Ini tangannya. Kita kemarin sudah membahas siapapun pasti Allah kasih rezeki. Yang mukmin Allah kasih rezeki, yang kafir pun Allah kasih. Manusia Allah kasih rezeki, binatang melata pun Allah kasih rezeki. Lah kok di sini ada hadis yang mengatakan talibul ilmi, maka Allah lebih rezeki. Orang yang menuntut ilmu Allah jamin rezekinya. Apa ini maksudnya? Kan orang iman ya dikasih rezeki, kafir ya dikasih rezeki, orang Arab dikasih rezeki, orang Israel dikasih rezeki. Kok ini makanya disebutkan secara khusus bahwa orang yang menuntut ilmu itu Allah jamin rezekinya. Nah, kata saudara, itu tandanya yang dimaksud dalam ini adalah rezeki yang khusus. Rezeki yang apa? Khusus. Jadi jaminan khusus. Makanya alhamdulillah orang yang terlibat dalam dunia pengajaran, dalam dunia belajar, baik jadi guru, jadi murid, jadi PU, terus jadi apa lagi? Jadi tukang sakunya, jadi tukang nyilin kopinya, jadi tukang gelar tikernya. Pokoknya yang terlibat dalam ilmu ini berarti dia masuk ke dalam jaminan rezeki yang khusus. Jadi rezeki yang khusus dimaksud di sini. Jadi atakapulu khausun. Jadi terjadinya khusus. Karena apa? Karena Allah jamin rezeki. Orang yang belajar itu Allah jamin. Orang yang belajar Allah jamin rezekinya. Orang yang nyolong Allah jamin rezekinya. Orang yang apa aja Allah jamin rezekinya. Karena setiap makhluk hidup di muka bumi ini walaupun binatang melata, Allah jamin rezeki Allah jamin. Terus rezeki khusus itu apa? Padahal maka menunjukkan anak adil kifalah akan jaminan ini kifalah khosatun, jaminan yang khusus amadan karena sebagaimana telah kami sebutkan. Li'annahu, karena sungguhnya jaminan itu afradaha bidikri, Allah sendirikan bidikri dalam penyebutan. Jadi khusus talibul ilmi itu dikhususkan rezekinya. Sementara yang lain rezeki umum. Nah, sementara buat yang untuk ilmu itu rezeki khusus. Karena untuk ilmu ini kayak begini. Jadi yang tadi kan 5 amal Allah itu yang terkait dengan orang belajar seperti ini. Pokoknya yang terkait semuanya, baik minum kopi, yang masak, yang ngelarin tikar, yang bawa air, yang bawa apa, itu yang terkait. Nah ini dalam hadis ini dikatakan akan dijamin rezekinya, rezeki yang khusus. Walihada makna, dan makna ini maksudnya rezeki yang khusus. Kalau Syekh Abbas
Berkata Syekh Al-Abbas, di dalam hizibnya, di dalam hizib Syekh Al-Abbas Al-Mursi, itu hizibnya ada di kitab Lataiful Minan. Di kitab Lataiful Minan di belakangnya itu ada hizib-hizib. Salah satunya ada hizibnya Syekh Al-Mursi. Tapi kita sama bapak nggak boleh disuruh baca, jadi nggak usah baca hizib-hiziban. Jadi kalau membaca kalau alna aja, jadi nggak usah baca hizib ya. Tapi di dalam hizibnya Syekh Al-Abbas Al-Mursi itu ada yang dimaksud rezeki kami. Lama orang ketika mengatakan sama Syekh Al-Abbas wa'atina dan berikan kepada kami keadaan ini dan ini. Qala Syekh Al-Abbas mengatakan wa'atina waris qalahani dan rezeki yang enak, rezeki yang hani. Apa itu rezeki hani? Alladzi la hijaba bihi fid dunya wala su'ala wala hisaba wala iqaba alaihi fil akhirah. Rizki yang enak itu itu sekalian. Sekarang kalau ada orang hari ini bosan saya hari ini kayak ribet amat masih susah aja maduin, bisa jadi yang disediakan rezeki yang ini. Jadi bukan rezeki yang untuk orang umum, tapi rezeki yang hani, yang khusus. Apa itu rezeki yang hani? La hijaba bihi di dunia, la hijaba yang tidak menjadi penghalang bihi dengan rezeki di dunia, di dalam dunia. Kalau rezeki yang umum pada umumnya menjadi hijab di dunia. Apa itu hijab di dunia? Gara-gara banyak duit gak mau ngaji. Ini paling gampang. Gara-gara banyak duit gak mau zikir. Benar ya? Lah hani itulah hijab di dunia, tidak menjadi hijab kita. Makin banyak duit makin rajin zikir, makin banyak duit makin demen ngaji. Itu batu rezeki yang lah hijab yang tidak menjadi hijab. Jadi kalau hari ini masih susah lagi disiapin. Rezeki yang nanti kalau banyak itu makin rajin zikirnya. Lah hijab bihi bidun tidak menjadikan rezeki itu hijab buat kita. Karena hari ini paling banyak rezeki itu jadi hijab di dunia. Benar paling banyak rezeki itu menjadi hijab di dunia. Hampir rata-rata orang yang demen ngaji, itu yang duitnya, yang duit di kantongnya itu 50.000. Apa 50.000? Under 50.000. Di bawah gocap. Kalau duitnya di atas cepet mah udah jalan-jalan. Rata-rata begitu. Kenapa terhijab dia? Terhijab akan rezeki dari wala soal. Jadi pertama lah hijab bagi di dunia, tidak duit itu rezeki itu tidak menjadi hijab, tidak menjadi penghalang dia di dalam dunia. Yang kedua wala su'ala dan tidak ditanya, wala hisab dan tidak dihisab, dan yang keempat wala iqaba dan tidak disiksa alaih akan rezeki itu bil akhirat di dalam akhirat. Enak kan tuh rezeki ini? Di dunia tidak menjadi hijab, di akhirat dan nanti la su'ala nggak makanya ditanya, wala hisab nggak dihisab, wala iqaba dan tidak disiksa. Karena hampir rata-rata orang disiksa gara-gara banyak duit, dan rata-rata dihisab itu karena banyaknya duit. Ditanya juga sama gara-gara banyak duit. Lah kita andai banyak duit sekalipun, duit yang seperti ini enak nggak tuh? Bisa deh, bosan. Emang bisa banyak duit tapi nggak dihisab? Bisa. Tahu dari mana? Atau dari kita? Kemarin ini udah dipelajari. Kenapa tidak dihisab? Kenapa tidak munakosa? Tidak diteliti, tidak ditanya? Kan yang kita pahami, rezeki yang kita pahami itu bukan punya kita. Yang ditanya itu yang mengaku-ngaku punya dia, makanya ditanya. Kalau punya duit 5 miliar dari mana? Dipakai buat apa? Tapi kalau kita tidak merasa punya kita, nggak mungkin punya Allah. Di hati kita tidak ada rasa milik sedikit pun. Di hati kita yang ada duit kita, harta kita pandang itu semua milik Allah. Sehingga buat orang-orang seperti ini lo wajib zakat.
Kalau begitu, yang wajib zakat yang di hatinya rasa memiliki. Punya duit 1 miliar, zakatnya ayo 2,5%. Atau kalau itu bayar sidik 10%. Tapi buat orang yang di hatinya nggak ada rasa memiliki, 1 miliar, 1 miliarnya dikasih duit nggak apa-apa. Begitu Pak. Ya ini, ya kalau orang ini emang ada orang begitu. Ya kalau saya bilang gampang, orang guru-guru kita begitu. Ya guru-guru kita begitu. Bapak itu kan kalau ada orang minta apa aja pasti dikasih. Itu benar Pak, saya sering cerita itu. Karena saya melihat langsung. Kalau saya punya sensitif, jangankan ada, nggak ada minjem buat bagi-bagi. Itu nanya kepadanya, kata dari sini, malam kita punya utang Mbak. Enggak Mbak, mau punya utang. Habis utang, gue ngacain bagi-bagi ke orang. Ada nggak? Kalau ada yang gitu. Jadi dia punya utang, terus orangnya disuruh utang, duitnya langsung dibagi-bagi ke orang. Karena nggak ada rasa memiliki sedikit. Kalau kita kan benar-benar milik kita, harta kita boleh kita cari, boleh susah-susah, kaki jadi pala jadi kaki, enak pun nggak minta lo. Nah yang begini ini wajib zakat, ntar ditanya kita dari mana, ntar dia kisah ditimbang, ntar disisa. Kalau rezeki hari tadi tidak menjadi hijab di dunia, tidak ditanya, tidak dihisab, dan tidak menjadi siksa. Alhamdulillah. Ini buat orang-orang yang menuntut, yang ngaji ilmu makrifat, buat yang ngaji ilmu hakikat, buat yang ngaji ilmu tentang Allah. Mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang seperti itu. Sehingga andai punya duit, ujung-ujungnya duit itu membahagiakan kita dari dunia dan akhirat. Buat apa Pak? Duit banyak. Jangankan buat akhiratnya, di dunianya aja duit udah jadi masalah. Banyak orang begitu, di dunianya aja udah banyak masalah. Dia punya duit 1 miliar, 2 miliar, ditahan-tahan. Urusan keagamaan lewat. Kalau ada bahasanya ngaji kira-kira besok kita buat ini, itu udah 2 minggu udah datang. Mau ditanyain. Terus kenapa rezeki jadi gitu? Gitu? Karena menurut dia rezeki itu akan mengekalkan dia. Iya kan gitu kan? Wailul likulli humazatin alladzi jama'a malan wa addada. Alladzi jama'a malan, yang orang yang suka ngumpul harta wa addada, dan menghitung-hitung. Hitung-hitung terus tuh. Pertama kita hari ini berapa? 2 miliar. Terus raja-raja kalau ada yang baca tadi gitu, Siska, buat atur dulu. Itu tadi. Jadi ngumpulin itu, masuk berapa hari ini, hitung lagi begitu. Kenapa begitu? Yahsabu anna malahu akhlada. Yahsabu anna malahu, karena dia mengira malahu akan hartanya itu akhladahu, akan mengakalkan dia. Karena menurut dia lebih banyak, lebih hidup, lebih lama. Menurut dia ketika uang banyak itu akan lebih kekal daripada orang yang uangnya sedikit. Faktanya memang begitu Pak. Faktanya yang nggak punya duit mati, yang banyak duit juga mati. Tapi dia mati muda, sama anak orang kaya juga ada yang mati Pak. Sama. Dalam urusan ini, dalam urusan kekal atau tidak kekal, panjang atau pendeknya umur, tidak ditentukan dari banyaknya uang. Pak, ujung-ujungnya kalau udah masuk kuburan baru paham. Oh Ustaz, andai saya tidak, kalau untuk diri saya, kan buat anak-anak saya. Itu buat ngejain rumah si Anwar, si Botot, buat ini, buat ini. Pertanyaan saya, apakah harta yang akan kita wariskan itu membuat anak-anak kita benar-benar mengerjakan kita? Kadang-kadang Pak, harta yang kita bela-belain kita wariskan untuk anak kita, pas orangnya meninggal, orang tuanya meninggal, jangankan sampai 7 hari, tahlilan baru 3 hari itu bosan.
Ini berapa hari kalian? 3 hari aja kayaknya ya. Pas sudah 7 hari, itu aja kok jadi ibu yang ada 20 orang atau 15 orang. Pas sudah 40 hari digabung aja. Kata begitu. Lah itu anak yang kita bela-belain, harta kita kumpulin, kita hitung-hitung, itu buat mereka. Pas kita meninggal, belum tentu mereka ingat. Tapi kalau orang yang ngaji bab ini, insya Allah. Karena apa? Karena kita benar-benar diberi pemahaman tentang bagaimana cara bersikap kepada orang muslim. Jadi rezeki hani yang masuk rezeki al-hani yang enak, yaitu rezeki tadi satu yang di dunia tidak menjadi hijab, kedua tidak ditahan, yang ketiga tidak dihisab, yang keempat tidak disiksa. Yang tiga ini nanti di akhirat. Mau rezeki yang begini? Mau rezeki yang begini? Ngaji. Mau di dunia ngaji sih? Itu ngaji. Kalau boleh ini, itu marifat, ini hakikat. Ngaji yang tadi usul-usul untuk mengenal Allah. Ala bisa ilmu tauhid atas luasnya ilmu tauhid wa syariat ilmu syariat salimina selamat minal hawa dari hawa wa syahwat dan syahwat wa tabai dan tabi'ah. Syarah umat walahu Syekh Abdul Abbas bi'hizbihi. Syarah tentang ucapan Syekh Abdul Abbas bi'hizbihi dalam hizibnya. Kita mensyarah, jadi membahas syarah hizibnya Syekh Abdul Abbas. Tapi sekali lagi kalau kami itu tidak menganjurkan dan melarang untuk membaca hizibnya. Kita tahu aja, oh hizibnya begini-begini untuk hidup ini masuk ke dalam hati. Insya Allah apa yang di hati kita itu lebih hebat daripada yang orang baca. Insya Allah. Fasa'ala maka meminta sahabat-sahabat Abbas minallahi dari Allah arizqal hani akan rizqil hani, rizqi yang enak. Wa huwa yaitu maksud rizqil hani itu arizqu yaitu rizqi al-mutakaffalu yang dijamin bihi akan rizqi itu li talibil ilmi bagi orang yang menuntut ilmu. Tadi yang menuntut ilmu tentang ma'rifat. Semua pasar kemudian menjelaskan siapa Abbas Arizqal Hani akan rezeki yang dimaksud rezeki Hani di anna usul dari rezeki Hani yaitu alladhi yaitu rezeki la hijab bahu tidak menjadi hijab ma'hu bersama rezeki di dunia. Jadi di dunia rezeki itu tidak menghalangi kita akan ibadah, tidak menghalangi kita akan zikir. Tapi kalau rezeki umum itu rata-rata menghalangi Pak. Ini lagi zikir nih, saya di rumah lagi zikir. Terus motor kira-kira di jalan tuh begitu, lagi zikir dapat 10 motor badan. Gitu ya? Kalau dapat 20 dia lagi motor badan lah. Jadi rezeki yang menghalangi kita akan ibadah. Wala hisab dan tidak dihisab, lahu bagi rezeki itu bil akhirat di akhirat. Li'anna ma waqa'at fihi, li'anna ma karena sesungguhnya rezeki waqa'at yang terjadi fihi dalam rezeki apal husbata hijab wala hana fihi, maka tidak ada enak-enaknya dalam rezeki itu. Idil husbah karena hijab itu tujibu tersirah mendorong akan menghancurkan hati. Jadi hijab itu perannya hijab itu akan menghalangi hati, akan membuat hati itu keras. Bila mati dengan mencegah ada muhadarah akan muhadarah itu hadroh. Jadi hadrohnya Allah dalam hati kita. Waswadi anil mufatihah dan menghalangi akan mafatihah akan terbukanya hati. La alama yafhamul umum, tidak atas apa yang dipahami orang umum. Min anna rizqa, maksudnya menurut orang umum nih, anna rizqa sumnya rizki al-hani, rizki yang enak, alladhi hasolah yang dihasilkan min ghairi wujudi ta'ab yang nggak pakai capek, wala nasob yang nggak pakai repot-repot. Jadi kalau hari ini kita berpendapat rizki hani, rizki yang enak itu yang kerjanya nggak perlu capek-capek dan nggak perlu susah-susah, itu pendapat umum. Jadi kalau pendapat umum itu rizki yang enak itu yang nggak pakai capek-capek kerjanya, itu pendapat umum.
pendapat orang khusus yang dimaksud rezeki lahani adalah rezeki yang dengan adanya rezeki itu tidak menghijab kita kepada Allah di dalam dunia dan tidak dihisab dan sisa di dalam akhir. Para anak maka bermula anak itu rezeki yang enak yang bagus. Para anak maka bermula dimaksud enak hingga akhir goblati menurut akhir goblat. Bima yarji'u apa-apa yang kembali ilal abdani ke badan. Jadi kalau enak versi badan mah enak versi orang gopla mah enak yang terkait dengan badan. Karena kalau misalkan dia kerja capek, menurut dia yang enak mah nggak pakai kerja banyak tuh. Itu pendapatnya orang gopla. Kalau saya bagaimana nih bosan? Jikir doang, ya sama. Orang jikir juga kerja, orang jikir juga kerja. Capek, orang jikir juga capek. Capek nggak orang jikir? Misalkan ada orang nih Pak, bilang, lu mah enak jikir baik, lu mah kerja seharian, lu mah jikir baik duduk dari pagi sampai sore. Dibalik aja, dibalik. Jadi yang selama ini zikir disuruh kerja itu seharian, dan selama ini kerja seharian suruh zikir seharian. Kira-kira kuat nggak lo? Orang kerja dia seharian kuat disuruh zikir, kalau dapat 3 menit itu udah patah, yang sini, yang sana, ya. Sama, jadi sama. Jadi kalau orang gopla bahasa enak itu kembalinya ke badan. Waidah akhir kali menurut orang-orang yang paham akan Allah. Bima yarji'u apa-apa yang kembali dalam qulub ke dalam hati. Jadi kalau orang-orang paham Allah mah rezeki yang enak itu rezeki yang kembali ke dalam hati. Jadi hatinya tidak terhalang gara-gara duitnya. Kalau orang umum mengatakan enak itu adalah yang terkait dengan badan. Jadi rezeki yang enak itu yang banyak, yang nggak pakai capek-capek. Kalau orang khusus, rezeki yang enak itu yang tidak mengganggu hati. Paulus maka adanya hijab di rezeki dalam rezeki, ama bisudur gopla baik dengan gopla yang hati wal asbab atau dengan menyaksikan asbab anillah yang menyebabkan lalai akan Allah wa imma bi antana walahu laisa fasdu taqwa wa imma baik bi antana walahu dengan cara membelajarkannya akan rezeki laisa fasduka tidak ada maksudmu ataqwa ala ta'atillah takwa kepada Allah. Jadi kalau rezeki yang adanya hijab itu bisa dalam mencarinya dia lalai kepada Allah, dalam usahanya dia lupa kepada Allah, bisa juga pas udah dapat dia nggak takut kepada Allah atau lupa kepada Allah. Karena dua-duanya ini sama, dua-duanya ini hijab. Ada orang pertama nyari duitnya aja udah goprak. Ada dari nyari duitnya sudah apa yang duitnya goprak? Sepanjang hari yang ada di otaknya cuma untung, yang ada di pikirannya cuma bagaimana duit. Nggak pernah zikir, nggak pernah sholat, pokoknya bagaimana duit. Sudah kok. Yang kedua, ada orang ketika nyarinya dia ngobrol. Ada waktunya kerja, ada waktunya ngaji, ada waktunya zikir, tetap dibagi-bagi. Jadi misalkan kerja pas jam 12 siang istirahat dia zikir, sebelum kerja dia sholat duha terus dia zikir, habis pulang kerja sholat maghrib sudah zikir, malam dia tahajud. Dalam kerjanya dia begitu, dia nggak koplang. Pas sudah dapetnya baru koplang. Ada yang gitu? Ada. Sebelum laku dia zikir habis-habisan. Rajin banget. Pas udah meduk, hilang bak di dalam bumi. Ada yang begitu. Jadi ketika urusannya belum beres dia zikir sepanjang hari, rajin zikirnya, kerjanya rajin. Pas urusannya udah beres, duitnya udah banyak, dia lupa pada Allah. Tasbihnya digantung. Ntar balik-balik lagi nungguin susah lagi. Makanya begitu kalau teman-teman yang doain mudah-mudahan susah lagi biar balik lagi.
Jadi karena awal boleh sama pada taatilah. Jadi pas sudah dapat tidak dibelanjakan untuk taat kepada Allah. Pada awal maka yang pertama ajabahu hijab orang itu bila usuli di dalam mencari, dalam menggapai akan rezeki, watani dan yang kedua ajabahu menghijab akan orang itu bintana suli di dalam membelanjakan. Jadi dua-duanya salah. Jadi ada hijab ketika mencari, ada hijab ketika membelanjakan. Ini ada orang buat ke Malang 1 juta, udah 3 bulan diumumin 3 juta. Itu ternyata bukan yang ada duitnya. Masih 3 bulan, masih lama. Datang duit 3 juta, ganti handphone. Pas udah dengan 2 bulan, masih lama lagi ada dia. Dapetin 2 juta, bakal benerin genteng, benerin DP. Pas udah sebulan, dapat lagi 2 juta, 3 juta misalkan. Bukan dari mana lagi, sama dia benerin motor, benerin kopling, ya benerin angkot. Pas sudah dapat minggu baru memegang. Dari mana ini ya, mana yang bosan? Aduh, saya ini cuma di sini doang. Kalau kemarin ini yang dimaksud dengan kita nauli di dalam belajarkan dan dalam usulnya mencarinya benar pikir pas sudah dapatnya itu. Karena prinsipnya kalau buat ibadah insya Allah lebih mudah. Kalau ibadah insya Allah lebih mudah. Mau usah kayak itu. Makanya kalau di saum itu nggak terlalu repot kalau saum. Kenapa? Di saum udah dijamin. Bener. Saya kalau ujung-ujungnya buat saum mau apapun itu saya di hati sedikit nggak ada repot sedikit. Kenapa? Karena judulnya saum bukan punya saya. Jadi judulnya saum itu punya Bapak. Akan pernah ngomong di sini di saum ini yang paling tinggi atau paling besar apanya sensitif itu ada di sini. Di awal-awal dulu pertama kali kita kemari aura gitu ya Bapak. Yang paling besar auranya sensitif itu ada di saum. Dalam hati saya alhamdulillah. Tadi saya saum itu nggak usah terlalu repot gimana. Coba lihat cekannya orang dapur. Misalkan beras habis Pak, mereka orang ngomong beras habis, besok udah nyampe. Iya besok udah nyampe. Dia apa habis gitu, cuma mereka aja langsung sampai. Kenapa? Karena insya Allah saumnya tawakalnya bener. Saumnya yang bener. Makanya ngomong gitu, kalau saum mah gampang, tapi kalau buat di rumah ini susah bener. Jadi tadi kata saumnya tawakalnya bener, hati kita masing-masing kan rasakan aja kali. Insya Allah begitu. Jadi kalau buat ibadah, insya Allah gampang. Cuma yang jadi masalah itu ketika pertama niat saya buat ibadah, pas udah ada, lewat. Begitu tuh menyimpan. Dulu pakai ini badan itu yang bikin repot. Di foto di sekalian. Insya Allah saya akan mengabarkan kegiatan kita besok malam Kamis. Itu harus ngaji hikam. Itu masuk tanggal 1 Maulid di tanggal 1 bulan Rabiul Awal, bulan di mana Rasulullah Asraful Anam Khairul Bashar itu dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Itu kita motong sapi. Pokoknya kalau dari motong sapi, motong bagaimana yang motong. Karena kalau disuruhnya begitu saya. Ini benar. Dia ajarkannya untuk gampang sebenarnya masalah-masalah. Karena yang bikin ribet apa gimana ya? Contoh misalnya begini. Jadi kalau maulid itu niat aja gede-gedean niat. Niat gede. Maulid mau sapi gitu. Itu saya ajarin caranya. Caranya gimana? Caranya. Allah Taala sudah ajarin. Caranya begini. Kalau supaya bulan maulid mau sapi, udah gitu doang. Caranya gitu. Cuma mantepin. Kadang-kadang itu pas sudah begitu kita ada duitnya tuh, lupa minta kita lihat tuh. Ini sering terjadi begitu. Besokannya apa yang buat ini ya, malah dikasih korok, udah buat itu, lagi apa? Jadi sudah di sini, insya Allah buat potong sapi, maulid potong sapi, potong. Ntar pertemuan kita potong sapi, potong. Ntar kalau barang potong sapi, alhamdulillah potong. Kalau ada guru potong sapi 4, potong.
Alhamdulillah begitu. Kenapa? Karena judulnya begitu judulnya. Jadi judulnya bukan harus bekerja keras ini, bukan. Cuma itu niatkan mantapkan dalam hati, niatkan dalam hati. Kita benar-benar pengen mengagungkan bulan di mana Rasulullah dilahirkan. Udah. Atau kata Syekh Sidik, kalau bulan mulut yang motong sapi, malu sama Nabi, malu sama Syekh Sidik, malu sama Bapak Bajadah. Ya itu begitu kan. Insya Allah kepotong itu sapi. Kalau potong. Jadi besok malam Kamis, insya Allah kita motong sapi, persiapan. Dan setiap malam Senin, setiap hari malam Senin, selama bulan mulut itu ada yang dipotong. Maksudnya kambing. Insya Allah setiap malam Senin itu insya Allah motong kambing. Entah 2, entah 3, entah 5, Allah. Tapi insya Allah motong kambing setiap malam Senin. Terus hari minggunya jadi kita potong sapi hari minggunya itu. Nah, sekalian kita muludan. Dan sepanjang bulan mulut disaum sebulan muludan, sebulan Ramadan. Jadi yang disaum setiap bulan mulut habis maghrib itu baca Ramadan Mahlul Qiyam. Dan kalau malam Seninnya itu Ramadannya full komplit pakai telur 2. Itu komplit itu maksudnya dari pertama ke habis untuk menghormati bulan di mana Rasulullah dilahirkan. Nah, terus tanggal hari Kamis itu kita bersama rombongan Bajadah insya Allah berangkat menuju Malang untuk menghadiri haul Syekhuna Syekh Sidik Abdullah sekaligus 100 hari Nerukoyah di Jum'at ini. Jadi yang sudah terdaftar, yang sudah terlunas, yang namanya sudah tercantum, itu insya Allah berangkatnya hari ini. Terkait jam berapanya, mungkin minggu depan baru diumumkan. Karena kalau saya untuk memutusin jam dan untuk kesana niatnya apa aja itu nunggu dari Bapak. Karena setiap tahun itu beda-beda. Jadi uniknya di situ Pak. Jadi uniknya kalau saya sendiri itu tahun ini niatkan riyadhah. Terus tahun ini misalkan niatkan memuliakan wali. Tahun ini kita niatkan antar Bapak. Itu niatnya beda-beda. Rasa seperti itu yang tahu Bapak aja. Terus ada orang nanya, Ustaz, kamu ke Malang, apa jodoh ke Malang? Di sini juga banyak wali, jawab dari mana-mana pada datang. Saya kasih ilustrasinya begini, Bapak Ustaz. Jangan kalau gubernur kita bisa ada kantor gubernur, itu terbuka nggak untuk masyarakat? Terbuka untuk masyarakat. Masih terbuka. Siapapun masyarakat boleh datang ke kantor gubernur. Kita semuanya sepakat itu terbuka dan setiap orang masyarakat boleh datang ke kantor gubernur atau presiden. Kantor presiden terbuka untuk masyarakat, untuk rakyat karena memang itu kantornya rakyat. Pertanyaannya adalah ketika kita datang ke kantor gubernur, itu gubernur yang kita ada? Agak. Datang mau boleh. Ketemu apa yang udah janjian aja nggak ditemuin. Ya, gitu kan. Kita mau datang nih ke kantor wali kota, atau kita datang ke kelurahan, boleh datang. Cuma perkara ditemuin belum tentu. Tapi kalau kita datang ke tempat kangkong kita kebetulan jadi presiden. Walaupun tujuannya presiden, tapi kalau kita datang ditemuin nggak? Ditemuin Pak. Bang ini masuk ini. Cucu ini tuh. Jadi bukan urusan di sini juga banyak wali, bukan di sini wali wali, bukan itunya. Nah, akad pun bisa kita Syekh Abdullah. Kita berhak pada Syekh Abdullah. Kenapa? Karena kita cucu. Sejelek-jeleknya cucu kalau ketemu engkongnya pasti ditemuin engkongnya. Misalnya dipesan. Benar ya Pak? Nah kalau engkong orang mau boro-boro. Wah dia jarang sini. Pertanyaannya ditemuin enggak? Ayo. Disitulah makanya kalau Bapak daripada ziarah kemana-mana, udah ke Malang aja cukup. Ke Malang aja cukup. Apa yang kurang dari saya sesuatu semua? Ayo coba. Secara makom itu udah pelajarin semua makom saya sendiri. Ketika foto kulminan,
Bapak ngomong makamnya saya sidik apa, itu dipelajarin semua. Saya sidik itu makamnya Nabi Khidir itu lebih 10 kali mengatakan kepada saya sidik Abdullah, anta sultanul awliya. Engkau itu sultannya, rajanya para wali. Bapak ngomong lagi awalnya marah keberapa itu. Ngomong begitu. Bahwa Nabi Khidir mengatakan lebih dari 10 kali pada saya sidik, anta sultanul awliya. Tapi ya, saya sidik enggak kalau begitu. Katakan saya sidik biasa-biasa aja. Karena pengennya jadi kutub. Artinya tidaklah orang jadi kutub kecuali meninggal Bapak kutub. Atau yang kedua, ketika Bapak dikasih amalan, tuh kan baca tuh ini wahiyali wa'ifa wa fasqo benafi komutor. Baca itu bacaannya wali kutub. Itu bacaannya wali apa saya sidik. Lah yang nyuruh, yang baca, yang membuat doa itu saya sidik. Betul itu siapa? Betul itu siapa? Saya sidik. Bahasa gitu, sering baca ini ayat doa itu pas kalau nanti kau bentar itu bacanya wali kutub. Dan yang nyuruh baca saya sidik. Yang memberikan ijazah saya sidik. Tapi saya sidiknya wali kutub. Terus apa yang lebih dari wali kutub? Kita punya orang wali kutub. Terus kita bela-belain ke tempat lain, mana? Ayo Pak. Ayo gimana? Gila kalau kita haul, maka kalah besan. Kalah urusan keluarga. Ada acara keluarga, renang bersama, gitu. Jadi oleh karena itu, ayo, ya kemarin udah telat kali, udah penuh. Jam-jam ada itu udah nonton, ayo semangat. Ada saudara sesuatu Abdullah. Karena insya Allah, insya Allah. Ketika kita mengunjungi di makam saudara sesuatu Abdullah, insya Allah kita mendapat bagian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana apa yang diberikan kepada saudara sesuatu Abdullah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya teman teman saham masyarakat mustahil. Ini yang ada di tangan. Ini yang ada di tangan. Lisana